Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Ini lho Mas. Suasana nek ngenu pas apa iki? Awake kusuk menjalankan semua ibadah ini nang ati tentrem. Bener. Contoh nek misale kaya poso. Lho poso iki aku wong reaktif kok Mas. Lho kok iso? Lho, wonge kudune sadurung diperintah wis melakukan. Rasa perlu dobrak-obrak. Wong-wong rung do apa mangkat nang masjid, aku wis mangkat nang masjid. Apik banget. Jos. Wong-wong urung sahur aku wis mangan sahur. Wih. Apik. Lho, terakhir lho, wong rung buka aku wis buka kan. Wah. Iya. Lho sing penting kan iki. Yo ora entuk kuwi to yo. Batal ya aku. Batal. Wah ini ya kuwi aku misale poso ngono nang masjid ki aku wis ra kena diitung. Oh, lah kok iso? Aku ora tau. Wis kira ra kena diitung. Sudah materinya. Sekarang Mas Wanto. Aku yo wis tau Aku kok malah dikte kowe jero ngetokke. Aku wis tau pengalaman poso. Wah aku poso tak niati. Poso Senin Kamis. Malah mlebu rumah sakit. Wah, kok bisa? Saiki metu. Aku Urung mari metu. wis mari. Wis mari. Mbok lorone. Ya ora lah. Mesake rumah sakitnya kosong. Mesake lho mlebu. Kosong sesuk tak kontrake rumah sakit yo. Gue nek mlebu rumah sakit mending suwe. Lah ngopo? Lah mlebu larang metune kok cepet. Lah iya. Dibetah-betahke nang kono. Wis. Kepiye ceritamu? Lah ya aku iki poso Senin Kamis iki Poso Senin Kamis. semaput mlebu rumah sakit. Ayo apik no selamat no, selamat. Ayo kowe kembangkan. Terus materimu apa? Belum rampung iki, belum rampung. Lah aku mergone aku sahure dina Senin, bukane dina Kamis. Oh. Ayo apik. Wis Malah total. Lah sing bener iki Ya piye? sewajarnya Menurut menurut bener kowe iki Senin poso pas bar sahur terus bukane Maghrib, Kamis ya poso meneh ngono. Ora kok yo Senin bukane Kamis. iya aku tau poso setahun. Kok iso, Mas? Lho, 31 Desember aku ra mangan. Mangan meneh 1 Januari esuk aku. Wah, yo apik banget. Kepiye. Terus nek misale kaya awake dhewe saiki belajar memperbaiki akhlak e kudu sing apik. Sing perbuatan-perbuatan sing kira-kira tidak sesuai dengan ajaran agama tinggalkan. Wih, Aku saiki tukang ngandani kok, Pan. Wih. Lho, wong tak kandhani po manut. Lah manut ora? Ora. Lho, manut saiki. Ngono kowe lho. ngandani tok. Yo karo praktek. Wingi ning wong mabuk, Heeh. tak kandhani kok. Karo Wong mabuk tak nganu nurut trotoar. nurut trotoar. Nurut trotoar kok sing siji nganu sikile nanggon aspalan. Heeh. Aku rak gumun to. Mas. Ngopo Mas? Jenengan mabuk? Enggak, kula mabuk ya, Mas. Weh. Jenengan kok nek mlaku kok sikile sing nang trotoar kok sing siji nang aspalan. Wah enggak toh, tak kira sikilku tunggal siji. Untung jenengan nilikke. Lah. Ketok amal to. Entuk. Iya. Wong mabuk tak elek. Manut ya nang mabuk. Lho, sing do mbiyen jamane do ngombe-ngombe, Heeh. saiki tak kandhani. Wis berubah kabeh. Lho. Biyen do ngombe saiki wis malih. Malih dadi apa? Dodol. Dodol bener-bener ya. Ya mate dodol sing panganan-panganan sing apik. Halal. Monggo kuwi umur wis 70 tahun. Mlebu rumah sakit. Ora. Poso Senin Kamis. Sok mabuk. Mergo le sahur Kemis. Ora. Kepiye? Mergo Bukane Selasa. Mergo numpak bis.
Kok iso numpak bis? Mabuk bis ning jero bis iki lho. Heeh. Lah kuwi mabuk ning jero kono kuwi. Mabuk ning jero bis. Sebabe Sebabe ngopo? Sebabe yo mabuk gara-gara nek numpak bis ki mabuk. Kowe Iki lho, tak jelaske dhisik. iya ada jelas. Iya tak kandani lho. Kowe iki nglawak apa berita? Aku ki ngandani nek tanggoku ki Heeh. wis 70 tetep ijik sok gaene mabuk. Lah yo tanggamu sing 70 tahun Heeh. lule lunga karo sapa? Eh? Le numpak bis karo sapa? Karo Iwan. Nah, Aku ora kenal kok. Nggih, kowe cerita wae. dah. Tanggomu piye? Tangga iki kan kancane Mas Wanto. Oh. Lah yo kuwi kayak kan pengen neng apa jenenge toilet iki lho. Toilet tak jenenge kan kloset. Nah itu nah kuwi kan ning ngarep toko kuwi lho. Kan ning toko kan open. Ngerti balik kloset. Ayo kuwi ning ngarep pintu kae. Wah iki klosete ketemu. Yo ning kono dele kuwi le pipis ning kono. Lah yo ora kudu pemahaman iki sing ngerti. Itu Mbahku kloset kok. lho, mbahku tak jak nang nggon toko ora gelem mlebu kok, Wan. Lah kok iso? Ono toko tulisane open. Wah, Lho. iya. Ngon lawange. Mbah gek mlebu gek arep blonjo apa? Moh le, ngopo tulisane open. Mlebu mah gosong. Ayo kuwi. Mbahku mlebu kamar mandi hotel yo jerat-jerit Kok iso jerat-jerit? Le buka kemis. golek ciduk ra ning Mabuk, ciduke. mabuk. Ra ning ciduke jebule. Kok iso? Lah nek nang hotel ae ra ning ciduke kamar mandine. Ono ki? Kowe sak grup lho. Reputasine Wanto lho iki. Ya ada berusaha kok iso. Kok iso, Mas? Yo iso wong nang hotel ki ra ning ciduke kamar mandine. Nganggo shower. Oh, soal. Ning Mas Wanto iki wong sing apik to. Lah kok iso, Mas? Lho, aku maronane Wanto lho, ruang tamu lho ya ampun, tumpukane puanganan iki akeh buangan lho. Lah sebabnya, Mas. Lho, terus awan monggo rada mlebu Mas. Heeh. Tak tileki tumpukane nang nggon dapur iki lho Mas. Heeh. Puanganane saking akeh. Aku rak terus Bener, aku bertanya, ya, nunut- penasaran. aku nunut nang kamar mandi Mas Wanto. Tumpukane ya akeh. Apa? Kumbahan Mas. Iki ngene. Awake dhewe ben ngerti tentang keutamaan Yo penting, penting. Ramadan. Heeh. Ngono lho. Awake dadi meng aja melewatkan bulan Ramadan ki dengan sesuatu sing sia-sia. Sia-sia. Mergo nek Ramadan iki pahalane akeh. Heeh. Saatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar. Ngono lho. Kepiye solusimu? Iya ora dong. Tanya saya. Judul ustaz mau kepiye? Nah, iya. Oh, Apa saya aja yang judul Ustaz? Aku sapa? Ya ora mantap. Ditelepon wae Pak Ustaz. ditelepon. Heeh. Kowe gak HP ra? Ora he. Ayo mana arep jujur. Sopo Mas Pur gopo. Siap iki. Wis. Di Mas durung mudun, Mas. Oh iya wis. Nomor Pak Ustaz toh. Heeh. Bagus. Malah gogrok. Halo Pak Ustaz. Video call. Video call aku mau melu, Mas. Wah, nganu Pak Ustaz. Wah nembe nganu. Apa, Mas? Buka. Buku apa deh? Buku apaan iku? Buka poso. Oh, iya. lho. Nganu niki ajeng nganu Pak sharing tentang agama nji. Menika kasuwun rawuh mriki Teman Ramadan. tentang keutamaan Ramadan. Wah, nggih, nggih. Mangke mriki nggih. Oh, agek siap-siap rene Pak Ustaz ditunggu wae, Pak. Ya. Sudah sampai mana? Sudah dekat ya? Sudah dekat. Tinggal Pak Ustaz itu kita karena tunggu ya. beliau ini ketika kita membutuhkan nasihat dan Ya. petuah-petuah Benar, bijak benar. itu mesti langsung rawuh. Dia akan datang dengan segera. Wih, tuh nanti Pak Ustadz ini tanya orang yang dua belendas belentus. Nah, nanti saya tanya. Iya. Kita tengok dulu ya. Oh, Pak Ustadz udah datang. Iya, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya. Pak Iya, Ustadz. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah. Mas Pur, sepira ketemu. Wah, ini hujan, wah sak niki nah. Nopo tak niki, Mas? Sukses teh. Wah, pengestune Pak Ustadz niku. Lho sok nitip Alhamdulillah, donga Pak Ustadz niku kan. Jen. Melu seneng itu. Lho, nek jenengan melu seneng kula melu sinten. Nah. Karena nek donga dijaluk meneh mau nitip. Oh iya. Niki tentang anu Pak Ustadz. Awak telepon kayak nyiap ke buka itu. Oh, kula kinten Video. klutak-klutek niku anu bul nembe nyiapke Nyiapke, karena ya. belum waktunya di Iya, Pak Ustadz. mosok urung buka langsung buka ya batal. Niki rencang-rencang Hmm.
penasaran Pak Ustaz. Pengen menanyakan seputar keutamaan Ramadan. Ramadan niku jane napa to Pak Ustaz? Bedane kalih bulan-bulan liyane niku napa ngono lho. Betul. Dadine nek mengke do takon kan men kabeh do jelas ngoten lho. Sida diterangi ora iki. Disenteri mawon ben terang kok. Pripun Pak Ustaz? Iya. Jadi nek bulan Ramadan itu secara apa nih? Umure bulan ki padha karo liyane. Nggih. Ora 30 ya 29 ngono ya. Tapi jadi istimewa beda karo bulan liyane itu sebabnya apa? Wah, sebabnya napa? Sebabnya Niki kula ngundang Pak Ustaz kan mergane kira Mas Wanto kertas mboten? Boten. niki sing ngetos mung Pak Ustaz. Lah umpama saiki dina iki karo dina wingi bedane apa? Sing marai beda ki apa jenenge, apa isine dina? Sing marai beda niku nggih isine dina. Saiki betul. Isine dina ki apa? Dalam mengisi kegiatan hari itu apa ya? Betul, pinter. 100 ya Pak Ustaz? 100. Niki 00. Ya, saya over. Jadi kok Ramadan berbeda dengan bulan yang lain karena isinya Ramadan. Oh. Isinya Ramadan itu banyak melakukan ibadah, gitu. Banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan ketaatan. Bandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka keutamaan Ramadan itu tampak pada isi bulan Ramadan. Isi bulan Ramadan itu ya terungkap melalui beberapa penyebutan tentang bulan Ramadan. Jenenge bulan Ramadan itu warna-warna. Ada yang menyebut bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Nah, ini bukan sekedar penamaan yang berbeda, tetapi juga menjelaskan keutamaan Ramadan karena Al-Quran. Maka Allah menjelaskan di rangkaian ayat tentang puasa Ramadan itu mulai ayat 183, 184, 185 sampai ke ayat 187 Al-Baqarah. Tepatnya di ayat 185 Allah berfirman, Allah ngendikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, karena isinya Ramadan itu adalah kejadian yaitu turunnya Al-Quran, maka Ramadan menjadi istimewa. Karena keistimewaan Al-Quran. Isyaratnya kok Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan itu mengisyaratkan perintah nek wulan Ramadan ki diakai, diperbanyak maca Al-Quran, disinau Al-Quran. Dan contohnya Nabi mempraktekkan hal itu. Artinya ngajari secara praktek, ngajari nganggo amal nek Ramadan itu luwih akeh ngene maca Al-Quran, nyinau Al-Quran satu. Sing angka loro kok Ramadan beda karo bulan lainnya, karo bulan-bulan liyane itu karena di bulan Ramadan nih berkaitan dengan isine ki mau. Ada kewajiban berpuasa ora mung sedina rong dina. Ya, ning berapa hari? Nek puasa niku 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Sesasi piro umure? Umure 30. Sisa 30, iso 29. Ning kudu puasa sebulan penuh. Nggih. Mas Pur, Mas Iwan, Mas Wanto tidak akan menemukan, orang mungkin ketemu di bulan selain Ramadan ada perintah berpuasa wajib 1 bulan penuh. Onone mau nang Ramadan. Oh, nggih. Ini menunjukkan Ramadan itu bulan yang sangat utama. Nggih. Keutamaannya karena puasa. Berarti puasa itu ya amalan sing utama. Ngerti nih amalan utama saka ngendi? Allah le ngendikan. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Saben-saben amalane menungso ku ya nggo menungso dhewe kejaba poso. Setiap amal manusia untuknya kecuali puasa. Puasa dikecualikan, berarti ini istimewa. Ya. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untukku, aku sendiri akan berikan balasan. Itu Maknane pun poso itu untukku nggo Gusti Allah niki apa? Maknane nek amalan liyane itu ketok. Oh, Bagi manusia karena memang
Salat misalnya ono gerakane ono bacaane krungu iso didelok. Terus maca Quran meneh. Sedekah ono duit yang diserahkan. Ning nek poso itu untukku artinya sangat privasi, sangat pribadi, sangat rahasia. Sing ngerti mung Gusti Allah terus awake dhewe sing nglakoni. Nah liyane kan ketok ya Pak Ustaz. Jadi nek poso ora ketok. nggih. Ya. Sehingga wong kok poso kuwi berarti niate tenanan. Karena jane poso niku misale ngapusi wong ora ngerti. Mboten ngerti Ning kok tetep nglakoni terus jujur le nglakoni, makane luar biasa. niku mergo takwa ya Pak Ustaz. Nah, karena rumangsa nek Gusti Allah pirsa. Oh, ji. Pas pur pas poso awan-awan wudu nggo salat zuhur niku pas kemu karo dilek sithik sajane iso. Nggih. Ning kok ora dilakoni. Kula akeh Pak Ustaz. Apa sakit to? Iku ora sithik. Kok ora dilakoni karena yakin nek Gusti Allah pirsa, Allah melihat, Allah mengetahui. Maka puasa istimewa. Lah kok bulan Ramadan diwajibkan amalan yang istimewa, maka Ramadan menjadi bulan yang utama. Kok dipilih Ramadan ke orang bulan lainnya? Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Ramadan ini bulan yang utama karena Allah menetapkan di bulan Ramadan inilah ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Yang jenenge apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di bulan selain Ramadan ora ketemu. Allah memilih Ramadan Lailatul Qadar itu. Walaupun tidak dijelaskan secara pasti tanggal piro. Ya. Beberapa riwayat hadis saya menyebutkan kemungkinan besar 10 malam terakhir, kemungkinan besar malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir, kemungkinan besar 27 Ramadan dan seterusnya. Ya. Tapi ini menunjukkan Ramadan bulan yang sangat utama karena Allah menetapkan satu malam yang nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan di bulan Ramadan. Nah, gitu. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama Pak Ustadz Sigit setelah pariwara yang mau lewat berikut ini. Pemirsa yang masih tetap setia, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ustadz Sigit Yulianto. Nah ini tadi yang sempat terputus Pak Ustadz sebelum komersial break, monggo untuk dilanjutkan. Nomor pira mau? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Untung ya nasi kali. Nah ini kan mungkin seperti teman-teman yang ada di sini kan belum tahu ciri-ciri Ramadan itu apa. Lah ini kan ciri Ramadan. Ciri malam Lailatul Qadar. Ya saya pun tanya, ciri-ciri Ramadan itu apa? Apa? Ciri-ciri Ramadan itu kalau di TV sudah ada iklan sirup dan sarung. Biskuit barang Mas. Nah, iya itu. Bener enggak Pak kan? Biasa nih. Nah, ini Terus dilanjut lagi. Dilanjut monggo. Pripun pun setengah ini iki. Keutamaan Ramadan. Jadi tadi pertama apa? Diturunkan Quran, kewajiban berpuasa, terus Lailatul Qadar. Keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan yang lain apa? Berlipat ganda pahala di bulan Ramadan itu. Ya, banyak ulama menjelaskan bahwa ibadah yang sunnah itu akan dinilai seperti ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat dan seterusnya. Prinsipnya di bulan Ramadan tuh kemudian banyak orang beribadah sehingga juga disebut syahrul ibadah, bulan ibadah. Ya. Karena nyatane nek Ramadan kan sing salat yo akeh, sing poso yo kabeh, sing Islam kudune poso itu, terus kemudian tadarus biasane bengi sepi masjid-masjid yo rame tadarus dan seterusnya. Sehingga banyak ya kegiatan-kegiatan ibadah itu ya, dan riwayat itu cukup banyak ya, walaupun memang validitas riwayat itu ulama hadis berbeda dalam memberikan penilaian. Tapi prinsipnya sebuah kenyataan bahwa nek wulan Ramadan itu ibadah jeneng tenan. Dan karena banyaknya orang beribadah ya semangatnya tambah. Mas Wanto nek Ramadan semangatnya tambah atau malah malas? Semangatnya kalau habis maghrib tambah. Habis buka. Dadi nek buka ya aja kathah-kathah. Malah terjadi ngantuk.
Nah, Saya kalau buka satu sendok tapi Peng. nasinya banyak. Oh, Tapi begini Pak Ustadz, yes. nanya, iya. mau tanya ya. Iya tanya. Ayo Boleh. Mas Iwan. Ya, silakan. gini Pak Ustadz, untuk menjaga keistiqomahan di dalam Ramadan ini, karena biasanya di awal-awal tuh kan masjid tuh kita lihat Betul, penuh, betul. tapi begitu tengah sampai terakhir tuh gantian mall yang penuh misalnya. Ya, itu. Untuk menjaga keistiqomahan itu bagaimana? Di barat pertandingan itu kan penentunya justru bagian akhir. Ya, Ya, finalnya. skop penyisihan, semifinal sampai ke final. Nah, menjaga stamina sampai di bagian akhir itu yang tidak mudah. Oke. Makanya di bulan Ramadan ada dorongan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir. Dan besar kemungkinan Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir ke orang tengah orang awal. Ini agar kita bersemangat. Justru semakin mau habis semakin semangat ibadahnya. Nah, orang kalau tahu bahwa kunci keberhasilan itu pada bagian akhir, dia justru akan terus menjaga ibadahnya. Ning yo rasa diincung kowe nek kari-kari sarep rampung. Juli poso pas keri-keri. Le mempeng barang le keri-keri. Teori ini kayaknya bisa tapi faktanya nggak bisa. Sebab kalau sejak awal tidak membangun kesungguhan terus kon mempeng di bagian akhir wis ora bakal iso. Nggih. Muspro juga. Iya, karena kemampuan itu dibangun melalui proses. Oke. Mas Pur tadi kaya ngene kan juga ada proses. Nggih, Pak Ustaz. Nah, ada proses. Dhisik yo ora sok ilmu iki to. Nah, ada proses. Cilik lho Ini ini. kegeden ini. Sane pun gede. Nah, Ramadan juga begitu. Di akhir itu mempeng ibadah lebih hebat dari sebelumnya itu karena proses yang dibangun sejak awal. Bahkan saat durunge Ramadan. Ya, saat Ramadan itu sudah siap-siap. Terus mulai sinau tentang puasa, sinau tentang amalan-amalan Ramadan. Terus kemudian wis latihan di bulan apa tuh Sya'ban. 1 hari sebelum Ramadan kan Sya'ban. Nggih. Nabi itu biasa di bulan Sya'ban itu banyak berpuasa kata Aisyah. Nah, itu hikmahnya sebagai latihan sebelum 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemanasan itu. Nah, jadi kunci istiqomah itu harus lagi-lagi kita harus ngerti dalam hal ilmu ya tentang apa penentunya di bagian akhir, kemudian amal apa yang kita bisa lakukan, kemudian juga menjaga istimroriyah itu kontinuitas keajekan. Sebab gini, kadang-kadang orang saking semangatnya lo ngelakoni tenanan dipol-polki. Akibatnya apa? Dia mengalami kelelahan ya secara cepat sehingga terus mandek. Jadi lo HP itu tidak langsung pol banyak tetapi ajib. Ya, itu misalnya pas awal Ramadan langsung maca Quran sak juz warung juz. Terus prahit 2 minggu larang ngono. Jadi karena kelelahan itu. Mending misalnya 1 hari mungkin 1 halaman, 1 hari atau 2 halaman, 1 hari mungkin 3 ruku, 4 ruku, ning ajib. Gitu. Walaupun nanti kalau punya target apa khatam Ramadan ya bisa dihitung. Bisa dihitung misalnya 1 juz ki nek mushaf Al-Qur'an bisa 10 lembar, bisa 8 lembar. Umpama 10 lembar ya berarti nek dibagi 5 bar salat maca 2 lembar, 2 lembar luwih enteng dan lebih mungkin untuk mencapai target. Atau dibagi 2 apa pagi sama sore 5 lembar 5 lembar. Nek kabutan ya 2 lembar 2 lembar tadi. Nah, jadi dengan beban yang ringan tetapi tetap ya ajak ini lebih menjamin bisa dilakukan secara terus-menerus dan awet. Itu. Jadi jangan sampai kalau semangat yang tinggi terus dipol-polke terus mandek. Konsistensi yang betul. Makanya yang salah satu kuncinya untuk bisa istiqomah tadi. Nggih. Yang kedua, ini saling menyemangati, nek ono kancane saling berlomba. Saling mensupport. Nah, saling mensupport. Wong itu nek terus apa namanya ada yang mensupport, terus kemudian ada yang mengingatkan, menguatkan, jadi semakin semangat. Ya, kayak gitu. Terus yang ketiga mengingat bahwa sapa ngerti ki Ramadan terakhir. Gitu kan, sehingga kan bersemangat untuk menggunakan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh. Itu Itu. kata-katanya itu
Sepele ning nek dirasake jeru nggih Pak Ustaz. Tapi Jangan-jangan Ramadan terakhir kira ya betul. lah kan ora ngerti Anjir. umur. Mumpung Ramadan diberi kesempatan istimewa, gunakan dengan sungguh-sungguh. Nek kita ngobrol dengan Pak Ustadz Oh, itu iya. rasanya Jan seneng. Tidak terasa. Tidak gitu. terasa. Nah, ini kan di istilahnya menit-menit injury time. Wah, gitu. Ini untuk kesimpulan Pak Kesimpulan. Ustadz. Ini menopo monggo. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang bulan yang istimewa, bulan yang sangat utama ya, yang Allah dan Rasulnya telah memberitahukan pada kita. Pertama, Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya, dan Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Maka diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan menunjukkan keutamaan Ramadan itu sendiri. Nah, isyaratnya agar di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Yang kedua, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah agar kita berpuasa selama 1 bulan penuh, dan ini puasa wajib. Ya, sedangkan puasa itu ibadah yang luar biasa, maka diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan bahkan sampai 1 bulan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Yang ketiga, Ramadan ini demikian utama, sangat mulia karena ada 1 malam yang nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan, dan Allah menetapkan itu di bulan Ramadan walaupun tidak dipastikan kapan ya tepatnya, tetapi yang pasti di bulan Ramadan ya. Lalu di bulan Ramadan ini pula ya orang banyak dan bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang bulan Ramadan beda dengan bulan yang lain, betul-betul 1 bulan yang sangat utama yang tidak boleh terlewatkan begitu saja, tapi kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi manusia yang beruntung, yang menjadi hamba Allah yang mendapatkan limpahan pahala, karunia dan kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira begitu. Oke, Tuh, Mas Iwan. Allah. Ya, demikianlah tadi perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Ustadz Sigit Yulianto. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314.